Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, dalam video ini kita akan membahas dan menganalisis permainan catur antara Nimela versus Mikhail Tal. Pertandingan ini sendiri terjadi pada tahun 1959. Nimela pegang putih dan Tal pegang hitam. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja permainannya. Permainan dibuka dengan D4. Dijawab kuda F6. Pion C4. Lalu pion C5. Pertahanan Benoni. Tantangan ditolak. Nimela pion D5. Tetap mempertahankan kontrol pusat. Mikhail Tal pion E6. Kembali mengajak pertukaran. Nimela mengabaikannya dan memilih kuda C3. Menambah penjagaan terhadap pion. Tal makan pion, dimakan kembali oleh pion. Permainan dilanjutkan dengan hitam pion D6. Dibalas putih pion E4. Mikhail Tal pion G6. Membuka jalur gajah gelapnya. Direspon saja dengan pion F4. Mikhail Tal gajah ke G7. Nimela kuda F3. Lanjut Mikhail Tal dengan rokade pendek. Nimela gajah E2. Benteng E8. Nimela pion E5. Mengajak pertukaran pion. Sekaligus mengancam kuda. Direspon Tal dengan pion makan. Dimakan kembali oleh pion. Sekaligus mengancam kuda. Tal memindahkan kudanya ke G4. Mencoba mengganggu sayap raja. Nimela kembali memainkan pionnya ke E6. Kembali mengajak duel dan ingin terus membongkar pertahanan Mikhail Tal. Tal makan pion. Nimela rokade pendek. Tal kembali makan pion. Dimakan kembali oleh kuda. Tal gajah E6. Mengancam kuda. Nimela gajah C4. Membackup kuda. Lanjut Tal kuda E5. Mengancam gajah. Direspon Nimela dengan gajah ancam menteri ke G5. Simpel saja. Tal memainkan kuda pukul kuda skak. Dimakan oleh menteri. Menteri makan gajah. Dilanjut dengan benteng E1. Mengancam gajah. Dijawab benteng F8. Mengancam menteri. Nimela mengabaikan ancaman terhadap menteri dan malah makan gajah dengan benteng. Dan ini adalah langkah pengorbanan. Mari kita analisis sebentar. Misal benteng makan menteri, maka akan dijawab dengan benteng E8 skak. Dan misal ditutup dengan benteng, maka akan dijawab dengan kuda C7 skak oleh gajah. Gajah bergeser, benteng makan benteng skak. Dimakan kembali oleh gajah. Lalu benteng makan gajah skak. Raja hanya bisa ke G7. Lalu kuda E6. Garpuan raja dan menteri. Gajah bergeser, kuda makan menteri. Dimakan kembali oleh raja. Lalu putih bisa memainkan gajah ke D5. Mengancam pion B7. Misal hitam melangkahkan pionnya ke A5, maka gajah makan pion.
benteng menghindar, lalu benteng bisa memakan kuda. Dan jelas, di posisi ini putih sangat diunggulkan. Karena unggul perwira, apalagi sekelas Grandmaster, pasti akan menang. Atau mungkin Nimala lupa bahwa yang dihadapinya adalah Mikhail Tal, sang penyihir dari Riga. Hanya dia yang tahu. Oke, kita kembali ke game aslinya. Di sini, Mikhail Tal tidak langsung makan menteri, tetapi mengambil tempo dengan gajah ke D4 skak. Raja menghindar, baru setelah itu Tal makan menteri dengan benteng. Nimela kemudian benteng ke E8 skak. Jelas posisi ini sudah sangat berbeda dengan analisis tadi. Seandainya benteng langsung makan menteri. Oke. Tal raja ke G7. Nimela makan benteng dengan benteng. Direspon Tal dengan menteri C1 skak. Ditutup dengan gajah. Karena jika ditutup dengan benteng, maka menteri bisa makan gajah. Mikhail Tal kuda D7, mengorbankan bentengnya. Nimela tidak ambil pusing dengan makan benteng dengan benteng. Tal kuda E5, mengancam benteng. Benteng lari ke F8. Tal kembali memainkan kudanya ke G4. Direspon Nimela dengan benteng balik lagi ke tempat. Dan lagi Tal mengancam Raja Putih dengan kuda ke F2 skak. Raja bergeser, kuda E4 skak oleh gajah. Dan di langkah atau posisi ini, Nimela menyerah. Kenapa menyerah? Karena di posisi ini, skakmat sudah tak terelakkan lagi. Ambil contoh. Misal raja bergeser, maka kuda bisa ke G3 skak. Dan dimakan oleh pion atau benteng akan sama saja hasilnya. Skakmat dengan menteri. Maka langkah terbaik oleh putih adalah menutup dengan kuda ke E3. Lalu gajah makan skak. Benteng makan. Dimakan kembali oleh menteri skak. Raja bergeser. Lalu kuda F2 skak. Raja kembali ke petak G1. Kuda loncat ke H3 skak. Raja kembali. Lalu diakhiri dengan menteri G1 skakmat. Bagaimana menurut kalian tentang permainan Mikhail Tal kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan analisis ini, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.